Ana mau tanya langsung nih sama antum sebagai keturunan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu cucu dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Husaini. Husaini. Dari Sayyidina Husain ini kan banyak nih. Banyak. Apakah sama dengan Ba'alawi dari Sayyidina Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Izzat? Dari semua data sejauh ini yang saya periksa, memang ada data manuskrip yang menunjukkan ke Hasani. Tapi itu lemah sekali. Lemah. Ada yang ke Musa Al-Kadzim, tapi itu juga lagi-lagi lemah. Dan saya lebih percaya itu sanad ilmu. Setelah mendengar pemaparan Kiai Ahmad Basso, ahli manuskrip Nusantara, di Robito Alawiyah kemarin, saya semakin kuat lagi. Dan ayah saya memang dulu pendiri Robito Azamat Khan dengan Kiai Diauddin Kuswandi dan Kiai Ali Badri. Maka saya sekarang lebih kecondongan kepada Azamat Khan, Sayyidina Ubaidillah. Nah, berarti gue makin yakin. Kenapa nambah saudara? Kita takut gitu. Itu. Iya. Kalau Babe begitu Be, masalahnya Habib-Habib muda yang songong ini takut privilege sebagai zuriat nabinya hilang. Bukan cuma kami ternyata zuriat nabi banyak. Nah itu yang udah alhamdulillah Al-Fakir lawan dari sekarang. Nah, betul. Ya, gue bukan orang yang jualan nasab, gue nggak ada bangga dipanggil Habib, bahkan gue nggak suka dipanggil Habib di media sosial. Nggak, apa ya, nggak banyak orang yang tahu nasab gue kemana. Nggak banyak. Tapi saya tahu kok. Oh iya, kan nggak banyak gitu. Iya. Itu pun Al-Fakir yakin antum tidak mendengar dari mulut Al-Fakir. Betul. Iya, tidak. Aldo nggak jualan. Bahkan kemarin ada Habib dari Hadramut. Ditanya, ente min Bani Wen? Gue sebut nih nasab. Iya kan? Min Jawa atau min Hadramut? Ana min Meksiko, Habib. Ya, jadi buat gue bukan itu, privilege itu bukan dari jualan nasab atau pakai sorban, bukan. Alhamdulillah Ustaz, antum boleh cek deh di mana majelis talim gue kalau jadi tamu ada di depan, nggak mau. Kalau sampai ke depan ini gara-gara YouTube sebenarnya. Iya, paham lah. Saya Iya. juga korban YouTube ini, jadi spiral. Jadi syuhro gara-gara YouTube. Padahal niatnya murni untuk apa? Edukasi ya. Gini Ustaz, kemarin merasa gini, umat Nabi waktu perjuangan Covid Ustaz, yang mendasari pertama adalah cinta sesama manusia. Karena waktu Covid itu saya nggak peduli dia mau agama apa, dia suku apa, dia tinggal di mana. Bahkan Ustaz waktu Covid itu nggak sedikit orang-orang gereja itu yang berterima kasih sama gue. Ya, dan itu kalau berbicara nasionalisme, alhamdulillah udah gue jalanin duluan itu. Betul, bukti ya, bukan ngoceh doang. Makanya dan itu juga jadi analogi Ustadz untuk Kiai Imad ya. Di saat Kementerian Kesehatan punya data tentang COVID, lalu saya punya data yang membatalkan, kan gitu. Saya sampaikan di media, saya berkirim surat ke Kemenkes, lalu saya datangi Kemenkes untuk ngajak adu data, kan gitu Ustaz. Nah kalau seorang Aldo, rakyat biasa, jelata, yang bodoh, berani mendatangi Kemenkes karena punya data, masa seorang Kiai Imad gak berani datangi Robito? Kan itu kalimatnya. Ya, analogi yang bagus sih. Saya ini nggak main-main kemarin Ustaz waktu Covid. Ya, saya lihat. Yang gue lawan Kemenkes. Kemenkes. Dan itu Ustaz, intimidasi apa? Ditakutin, gue datengin. Dan Tapi ada alhamdulillah serangan nggak, Be? Serangan-serangan fisik gitu. alhamdulillah Ustaz, mungkin karena saya bukan anonimus gitu. Ya.
muncul ya. Kalau terjadi apa-apa ya orang banyak tahu. Dan waktu itu pendukung saya malah yang dari Islam sedikit, yang benar-benar yang saya bilang Islam ini Islam yang di majelis taklim, yang nah, itu mereka semuanya Sukut. ketakutan. Iya. Mereka ketakutan. Nah, alhamdulillah Al-Fakir ngelawan. Jadi dan 2002 dari 2020, 2023 kita baru menang. Di saat kita waktu itu Ustaz diskusi diundang mediatornya DPD RI. Kami berdiskusi di DPD RI dan alhamdulillah kami menang. Kami menang, data kami menang. Sehingga akhirnya DPD RI merekomendasikan kepada DPR sampai kepada Pak Presiden untuk mencabut mandatori vaksin. Akhirnya rakyat kemana-mana nggak perlu pakai sertifikat vaksin. Saya banyak yang saya lihat langsung ya, yang orang saya kenal itu 3 yang habis divaksin meninggal itu, Be. Nah, Jadi betul-betul saya royal ain ya, melihat dengan mata sendiri. Paman saya itu kerja di Chandra Asri, wajibkan vaksin. Sebelumnya sehat-sehat aja tuh, udah 1 tahun COVID. Setelah divaksin sakit 1 minggu kemudian meninggal. Fakta itu. Terus Be, pertanyaan saya nih, siap. antum benci nggak sama Kiai Imad dan kawan-kawannya? Kalau benci orangnya enggak Ustaz. Kalau orangnya enggak. Cara-caranya gitu. Ayolah. Masa kalah sih? Gue ini cuma lulusan SMA gitu. Lulusan SMA. Di pondok pun nggak lama gue. Ya Allah, di pondok itu boleh dibilang gue numpang tidur. Akan tetapi cara-cara yang digunakan, antum nggak ngelihat sekarang Ustaz. Ini makhluk-makhluk di bawah Khannas ini banyak. Khannas dulu Ustaz, anak kelahiran tahun 80 Ustaz. Ya, dulu masih kecil ditafsirkan tentang Al-Khannas ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dulu mikir kita masih kecil. Ya Rob, kalau minal jinnah yuwaswis, makgul. Tapi kalau manusia yuwaswis gimana? Subhanallah. Iya kan? Gimana manusia yuwaswis? Nggak bisa. Dulu waktu kecil. Ya, sekarang Ustaz, Anda lihat, oh ini maksudnya ada banyak. Baik, sekarang yang kedua. Ya Ustaz. Antum dari sudut pandang habaib, apa hikmah paling besar yang didapatkan dari konflik polemik ini? Bahagia banget gue. Bahagia banget. Membuat yang songong-songong, yang muda-muda mikir kalau ngomong. Habaib yang songong ya? Ya, yang songong-songong, yang muda-muda mikir lu sekarang ngomong. Ana awal Ustaz sebelum masuk polemik nasab udah ngeluarin statement, ada di YouTube. Gua bilang kalian bawa nama baik kakek kalian, nggak usah bikin rusak kalau nggak bisa jaga. Diem. Tuh. Kakek kalian nggak bersalah sekarang. Kakek kalian ini nggak ada salah. Kakek kalian itu masya Allah jadi kena caci maki orang gara-gara kelakuan kalian. Itulah kenapa saya Ustadz sampai hari ini saya nggak mau pakai nama Faham atau apa enggak. Jadi kalau ada kurangnya gue itu gue, bukan anak gue, bukan kakek gue. Betul Be. Harusnya Be, ini nyontoh ya. Apa itu harusnya nyontoh kepada Dzurriyyat Wali Songo. Banyak yang menyembunyikan gelar dan statusnya karena untuk tawadhu. Takut, kalau gue lebih ke arah takut Ustaz, bukan tawadhu. Belum takut merusak nama baik leluhur. Takut kesalahan kita dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu. Takut kakek buyut kita rusak karena kita. Nah, itu. Iya. Dan itu selama ratusan tahun tuh kami dididik begitu, Be. Ayah saya itu wasiat begini. Kamu kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dan tidak bermanfaat untuk umat, jangan pakai tubagus, berat. Tubagus itu bukan hanya gelar keturunan bangsawan, keturunan ulama dan wali, bahkan keturunan nabi. Ada 3 kata beliau ya. Turunan yang mulia itu, keturunan nabi dan rasul, keturunan raja dan penguasa, dan keturunan ulama dan wali. Tubagus itu punya 3-3-nya kata dia. Kata beliau, makanya saking beratnya jangan coba-coba pakai kalau nggak memenuhi syarat. Karena saya disuruh guru, ya udah saya pakai gitu. Nah, gue sampai hari ini Ustaz, sampai hari ini. Yang lucunya, mereka memaksa gue
Gue udah nggak ngaku, tetap aja disuruh ngaku. Gue bingung juga sama mereka ini. Ya tapi harus ngaku be, nasab nggak boleh dihilangin juga walaupun kita semuanya. Gini Ustaz, nasab buat gue itu bukan untuk konsumsi publik. Gua harus tahu bahwasannya gue ini orang yang banyak melawan arus. Harus tahu. Ya, gue ini melawan arus, Ustaz. Ya, lo, karena gue sekarang ini ada di posisi membela Alawiyin, ya. Antum tahu nggak, musuh-musuh politik gue juga akhirnya ikut ke sono gitu. Waldo di situ serang. Oh gitu ya. Bu. Ustadz yang ana lawan Ustadz, ayo Ustadz, ini minta maaf, gue nyebut nama di sini nggak apa-apa ya, tapi ini bukan politik, ini cuman jadi jejak digital gue. 2022 Ustadz, gue menemukan ada keganjilan tentang PCR. Alat tes itu. Gue menemukan data dan gue kulik itu PCR dan gue punya datanya lengkap. Gue bilang ini PCR ini bukan alat untuk mendeteksi virus. PCR ini jualan, modalnya sekian cuman. Antum tahu, yang mahal itu alatnya Ustaz. Itu pun bisa nyewa. Kalau untuk satu kali tes, itu modalnya 8.400 Ustaz. Hanya 8.400 perak. 8.400. Kenapa di sini jadi berjuta-juta begitu? Dari mulai swabnya, tubnya, sampai prosesnya. Dan antum waktu itu ngerasa nggak? Kalau bayar 2 juta selesai 2 hari, kalau bayar 500 selesainya 1 minggu. Ya, betul. Ngalami nggak itu? Betul. Nah, kira-kira tuh mesin ngerti duit tapi kalau dikasih 2 juta lu kerja cepet ya. Artinya proses itu salah. Nah, dari data itu gue mengajak teman-teman gue untuk mulai menyuarakan audit alat PCR. Gue nyebut nama pejabat nggak apa-apa di sini Ustaz? Ya kan itu punya publik. Oke, siap. Marhaba, I love you. Jadi waktu itu Luhut Binsar Panjaitan di podcast Deddy Kobuzier mengucapkan satu kalimat begini Ustaz. Ayo audit alat PCR. Tapi kalau gua nggak salah, kutumbuk kau, kata Luhut begitu. Oh, ada kalimat begitu? Ada. Dan tidak ada orang lain di Indonesia ini yang menyuarakan audit alat PCR kecuali Babe Aldo waktu itu. Jadi saya berasumsi kalimat Luhut itu buat saya. Yang gue lakuin pertama Ustadz, hari itu juga gue ke Polda Metro Jaya memberikan surat pemberitahuan kami mau demo di kantor Luhut. Malah lo lawan sekaligus ya. Nah, karakteristik gue yang begini Ustadz, gue yakin banyak musuhnya. Iya. Dan ya, itu udah resikonya. Saya aja baru pertama kali ditai-tai orang, dihina-hina. Karena saya nggak mau ikutan membatalkan nasab Alawi. Coba ya. Karena dari awal saya udah bilang, saya tidak pro sana, tidak pro sini. Saya pro kebenaran. Siapapun yang benar itu saya bela. Dan saya selalu mengatakan secara ilmu, habaib itu dzurriyyat Rasulullah SAW. Saya udah. Dari zaman dulu arah ahli nasab, sekarang apalagi guru-guru besar kami, Syekh Ali Jum'ah saja berfatwa. Tapi saya bilang kritik Kiai Imad kepada oknum-oknum habaib saya dukung. Karena saya nggak ada kepentingan sama habaib itu. Gua nggak numpang hidup dari habaib. Gua nggak punya guru yang ngajar belajar ilmu dari habaib, nggak ada. Saya nggak punya guru ngaji itu. Habaib itu nggak ada. Jadi saya nggak ada kepentingan sama sekali ngebela mereka kecuali atas nama al-haq. Nah, alhamdulillah sampai hari ini buat orang yang di bawah. Antum lihat ya Ustaz ya. Ini gara-gara polemik nasab muncul itu akhirnya khanas ini yang memaksa saya, jadi apa ya, membingkai saya dengan maunya mereka gitu. Ya, tapi itu cara Allah yang ngapus dosa kita itu. Amin ya Rabb. tapi ada anugerah luar biasa Ustaz, alhamdulillah. Tapi
dalam ilmu hadis itu terkenal perawi namanya Al-A'mash dan Al-A'raj. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Fadhol Kita Ustaz. ngaji dikit ya. Hikmah. A'mash itu artinya orang yang katarak, matanya katarak. A'raj itu orang yang kakinya pincang. Jadi dalam ilmu hadis tidak malu orang mengatakan Abdurrahman Al-A'mash katanya, si yang picak, bukan untuk menghina tapi untuk identifikasi Abdurrahman mana nih? Karena nama banyak kan. Sama si pincang juga bukan hinaan, tapi itu identifikasi. Dalam ilmu hadis begitu. Al-A'mash dan A'raj. Ini gurunya picak, muridnya pincang. Jalan ke masjid, ya dihina-hina orang lah, anak-anak muda lagi nongkrong kan. Ah, si pincak dituntun si pincang. Besoknya kata gurunya, ayo kita ambil jalan muter katanya. Kenapa guru? Kamu takut dihina? Enggak, hinaan manusia itu udah sunatullah. Bahkan dengan dihina manusia, kita dapat pahala dia dan dosa kita diambil dia kan. Kata A'raj muridnya, kalau gitu untung guru, ayo tiap hari lewat situ biar kita bersih dosa. Tapi kata A'mash apa? Memang kita dapat untung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang menghina kita itu? Kasihan mereka bertambah dosa. Maka ayo kita hindari dari membuat mereka bertambah dosa. Coba, rahmatnya kepada orang yang menyakiti itu luar biasa. Nah, itu yang kita kadang-kadang gemes kita Ustaz. Kita gemes. Khair insyaallah. Dan kita udah berusaha nih. Kita berusaha untuk berlemah lembut dibilang takut. Kita ngegas dibilang radikal. Kita diem dibilang kabur. Iya. Iyalah omongan manusia mah nggak ada habisnya, Beh. Nggak ada habisnya Ustaz. Tapi alhamdulillah. Dapat mudah-mudahan yang jadi makian, mudah-mudahan Allah ampuni dosa gue, dosa kalian. Mudah-mudahan. Dan Babe, kita maafkan semua yang menghina kita, Beh ya. Amin. Selama itu menyangkut diri gue, demi Allah sudah gue maafin. Selama diri gue. Tapi jangan lu senggol yang berkaitan sama umat Nabi, yang berkaitan sama ulama, yang berkaitan sama wali. Demi Allah kita perang. Kalau berkaitan sama diri gue Ustaz, gue diinjak nggak apa-apa. Cocok nih. Ada satu hadis Nabi Beh yang cocok sekali dengan sikap ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi itu berkali-kali nafsihi, enggak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Fa idzam tuhikat hurumatullahi la yaqumu li ghadabihi ahadun. Bapak pasti pernah dengar di sini. Tapi kalau udah hak-hak Allah yang dihina, syiar-syiar Allah yang dihina, termasuk ulama, wali, ahlul bait itu kan syiar-syiar Allah tuh. Ya. Hurmatullah. La yaqumu li ghadabi ahadun, enggak ada yang bisa berdiri di hadapan kemarahan Nabi itu. Faqadhafa fi qulubihimur ru'b, kata Quran. Ditanamkan gemetar di hati musuh Rasulullah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kita harus begitu ya. Contoh lain gue bisa Ustaz. Dan ini kemarin antum mungkin ngelihat juga salah satu video viral gue disebut mubahala depan Ka'bah sama di depan makam Rasul. Saya pernah lihat yang di Madinahnya aja tuh. Oke. Izinkan di sini nih biar semuanya dapat penjelasan. Mubahala itu kan mengadu kepada Allah kan Ustaz? Oke. Ya. Saya membawa permasalahan saya kepada Allah. Loh, kalau umpamanya kita mengadu kepada hakim boleh, mengadu kepada polisi boleh, mengadu ke DPR boleh, mengadu ke Allah nggak boleh. Padahal Islam mengajari kita sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah. Jadi yang ana heran sama manusia akhir zaman ini Ustaz, aduan gue ke Allah itu sampai mereka yang ngurusin, nggak kobol, nggak ini. Loh, urusan gue sama Allah itu. Lu coba ke kantor polisi, banyak yang mubahala di kantor polisi itu. Tapi mubahalanya bukan kepada Allah, mubahala kepada polisi, Ada kepada hakim. Itu mubahala. Beh, itu minta maaf. Terus gimana proses pelaporan hukum? Saya mah senang kalau ini diurus negara ini. Lanjut. Nah, Negara ini ada kabar. Hari ini 24 ya. Hari ini Ubat Aminullah itu sudah proses pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama dia mangkir. Yang dia mengatakan bahwasanya ada oknum Habib meminta istri oknum kiai.
di kota Cianjur. Itu fitnah tuh ya? Kami menduga itu fitnah karena ubatnya sendiri sudah pemanggilan kedua, Ustaz. Ya kalau dia benar, berani aja harusnya kan? Mestinya. Kalau saya saya pribadi nih. Nah, Saya kalau nggak nelpon teman saya, waktu itu adalah seorang oknum habaib yang neken teman saya, kalau nggak nyicilin Innova gua nggak dapat syafaat dari Datuk Aneh. nah itu ngawur. Saya langsung ngedenger, ngelihat, dan saya datengin orangnya, mau saya tabok, Gua nggak takut, nggak ada urusan. Iya itu ngawur. Wong sama-sama ngerasa duriat. Tolong Ustadz, kalau ada yang begitu jangan antum. Ini sebelum kasus viral nih, sebelum ada tesis, ada apa-apa, sebelum kenal antum, saya telepon teman saya sama Habib Sepuh juga. Ini siapa? Marganya sama mantum nih. Oh itu anak sepupu Aneh, ponakan. Oh begitu. Terus kenapa tuh bagus? Saya ceritain di jalan kan. Terus antum lagi di mana? Lagi jalan mau ke rumahnya, mau negor. Waduh, ampun tuh bagus, jangan sama antum, bisa dihajar. Saya nggak terima, Rasulullah SAW dijual hanya untuk kepentingan dunia. Innova. Itu Ustadz, alhamdulillah selama ini sudah Al-Fagir lakukan. Sudah. Itu gas di tempat Ustadz, datengin rumahnya. Iya, jadi minta maaf nih, saya keras sekali waktu itu karena prinsip ini akidah. Kok bisa-bisanya nggak nyicilin Innova? Ente kalau hormat sama Datuk Aneh harus mengurus cucunya. La haula wala quwata illa billahil ali. Saya jijik. Itu yang bikin hancur yang begitu. Nah, itu bagian gue yang nyikat dah tuh. Ya. Bagian gue dah tuh. Saya lihat di depan saya ditabok orang itu sama pamannya sendiri. Mau cium tangan amu kan? Udah orang salaman ngantri aja udah begini pakai tangan kiri, dia nggak lihat sambil ngerokok. Dikira saya mau salim, saya pukul tangannya pas dia berdiri mau marah. Datang tuh temenannya tuh, paman sepupunya, langsung ditabok Tabok di tempat asli. Nah, itu perlu Ustaz, perlu. Yang begitu gas. Ya begitulah pokoknya. Ya. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya, ini bukan hanya kepada habaib, umat juga lebih melek masalah nasab dan juga belajar dari kejadian ini bahwa kita ini harus bersikap adil dalam segala hal. Mencintai habaib bukan bermakna kamu tutup mata dari kesalahan-kesalahan mereka, dari ajaran yang tidak benarnya, oknum-oknumnya. Ataupun kamu meluruskan habaib bukan berarti kamu layak untuk bersikap kasar. Ini yang hilang pertama Ustadz adalah keadilan. Yang hilang pertama dari permasalahan ini adalah keadilan. Kenapa saya bilang keadilan? Indonesia ini gua berbicara fakta, negara oknum Ustadz. Cocok. Pejabat ada oknumnya, TNI ada oknumnya, polisi ada oknumnya, DPR ada oknumnya, Kiai ada oknumnya, Habib ada oknumnya. Ini negara oknum. Ya. Kenapa hanya saat Habib aja yang ada oknumnya semua Habib kena? Ya. Betul. Adil dong. Iya, betul. Polisi nggak kayak gitu ya. Padahal oknumnya banyak. Wah. Polisi yang main narkoba banyak. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi banyak. Iya betul. TNI ada. Oknum. Semua. Kalau mau adil, kalian ini orang-orang ini nggak adilnya kenapa? Gua udah nggak ngaku Habib, gua nggak jualan Habib, tetap kena sama salahnya Habib yang lain. Lu gila lu ya? Iya. Betul. Kagak adil banget ya. Nggak adil sama sekali. Sama sekali tidak adil. Iya. Tapi apa memang sudah sunatullah, Memang sudah sunatullah sih. Nah, karena Ahlul Bait ini, dicintai oleh Allah, maka ujiannya juga lebih berat. Antum mau memang ya, guys, ini ya kalian kalau punya anak udah deh talimin di pondok udah. Serius. Betul. Serius talimin di pondok. Udah di pondok udah. Jangan pendidikan formalan deh. Pondok dulu, agama dulu. Nih ya, gue berdiskusi sama beliau nih. Gue nih orang yang insya Allah kalau memperjuangkan idealisme itu maju gue. Tapi gue sering terpatahkan sama orang-orang yang punya ilmu agama. Sering.
Contohnya kayak barusan ini. Ini lagi memperjuangkan idealisme nih. Tiba-tiba ini sudah sunatullah. Selesai. Enggak, berjuangnya tetap tapi hati biar lega, nggak sempit hati kita. Jadi Saya